Hai, perkenalkan nama saya Bagas Maulana. NIM saya 211000083 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, NIM saya 2110071. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Alexis Setiawan, NIM 2110136, Prodi Sistem Informasi. Baik, perkenalkan, nama saya SPK Manjai, NIM 210400841, jurusan Teknik Informatika Pagi. Perkenalkan, nama saya Daniel Van Sinaga, saya jurusan Sistem Informasi, NIM saya 211000210. Perkenalkan, nama saya Baby Fasman Matehe, NIM 211000087, jurusan Sistem Informasi. Halo guys, perkenalkan nama saya Reflex Sarita, NIM 2110204 dengan jurusan Sistem Informasi. Terima kasih. Langkah pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama itu ada kabel UTP. Yang kedua ada namanya konektor EJ45. Berikutnya tester. Berikutnya tang krimpi. Yang paling penting ini ada namanya switch hub, yang mana ini untuk menyambungkan dari laptop yang pertama dan laptop yang kedua. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua. Yang pertama itu kita menyediakan namanya tang dan kabel UTP ini tadi. Nah, sebelum itu kita akan menggunting mengenai tang krimping ini tadi. Kita putar-putar, tapi jangan sampai putus ya teman-teman kabel yang di dalamnya. Kita ini hanya untuk memotong bagian luar bagian kabel tersebut. Nah, ini belum kepotong, kita mulai potong lagi sehingga bagian keluarnya ini, bagian luarnya bisa kepotong. Nah, ini sudah kepotong, lalu kita menyocokkan namanya kabel. Yang mana di sini ada 8 kabel. Kita harus mencocokkan putih orange ke orange dan juga putih hijau ke biru dan putih biru ke hijau. Dan yang terakhir itu ada kabel putih coklat dan coklat. Jangan sampai kita tidak pas ya teman-teman, karena itu akan tidak terbaca di tester nanti. Kita harus mencocokkan 8 kabel ini tadi, 8 komponen kabel. Begitu ya teman-teman. Ini memang rada susah karena kan berlibat gitu. Nah, ini sudah pas, tinggal kita rapatkan. Setelah itu kita agak renggang-renggangkan agar bisa menyatu. Nah, ini kita langsung potong biar sama rata. Jangan sampai nggak rata ya teman-teman, karena kabel embasnya itu harus masuk ke dalam konektor EJ45 yang bagian dalam. Lalu kita eratkan menggunakan tang krimpi. Nah, sudah. Lalu konektor ataupun kabel ini bisa digunakan. Nah, ketika sudah selesai, ini kita membuat seperti itu lagi di bagian sisi kabel lainnya. Karena kan tadi misalkan di sisi kabel yang satu udah kelar, jadi satunya lagi kita buat seperti itu lagi. Kita mencocokkan lagi kabelnya, yang mana orange ke putih orange, yang hijau ke putih biru, dan biru ke putih hijau, dan juga coklat dan putih coklat. Seperti yang kita lakukan tadi sama hal sebelumnya. Lalu kita eratkan lagi mengenai tang krimpi.
Tapi pastikan ya teman-teman, kabelnya itu yang emasnya harus mengenai si konektor RJ45 yang bagian dalam. Sudah selesai satu kabel. Nah, di sini kita harus mencocokkan kabel ini bisa dipakai atau tidak menggunakan namanya tester. Pastikan tester kalian sudah diisikan baterainya ya. Kita hidupkan. Lalu kita akan mencocokkan kabel mana yang bisa dan mana yang tidak bisa. Tapi ini bisa semua karena kita pas urutannya kabel-kabelnya dan juga untuk kabel emasnya masuk ke dalam konektor RJ45. Nah, ini dia tampilannya. Lalu kita pasang, kita colokkan switch hub ini. Pastikan itu lampunya hidup ya. Lalu kita colokkan di bagian satu, di switch dan juga ke laptop. Begitu juga ya teman-teman, kita membuat satu kabel lagi agar untuk bisa kehubung ke laptop satu lagi. Karena kan ini tujuannya untuk mentransfer jaringan. Begitu teman-teman. Nah, kita masukkan kabel yang satu lagi ke laptop yang kedua. Seperti itu. Nah, ini kita langsung masuk ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga ini kita menyocokkan jaringan LAN. Kabel UTP yang kita buat tadi bisa tidak untuk menyambungkan ke laptop yang pertama dan laptop yang kedua. Lalu kita ini akan membuka control panel, terus masuk networking, lalu ke Ethernet. Langsung kita klik di bagian 4 TCP. Langsung kita masukkan IP address-nya, ini udah saya buat. Jangan lupa ya teman-teman, untuk kita teman-teman bisa mencocokkan seperti apa yang saya buat. Ketika udah cocok, langsung kita tekan OK. Ini yang di laptop yang pertama ya teman-teman. Kita silangkan. Setelah dari sini kita mengecek CMD yang mana ini untuk mengecek apakah di laptop yang pertama ini bisa tidak untuk bisa transfer data ataupun transfer jaringan seperti itu. Ini kita CMD, kita buat ping lalu IP address-nya. Ini sudah bisa ya teman-teman. Langsung kita masuk ke laptop yang kedua. Masuk yang control panel Windows Run ya, Windows plus R. Kita matikan WiFi yang tersambung. Oke. Lalu kita network dan internet. Ini caranya sama ya teman-teman seperti di laptop yang pertama. Lalu klik property. Lalu kita cari yang tadi internet protocol version 4. Property, kita atur lagi IP address-nya berapa. Teman-teman bisa lihat IP address yang di laptop yang kedua, bisa kalian teman-teman ikutin. Lalu kita tekan OK. Kita langsung mengecek ya teman-teman di Windows CMD. Kita klik CMD. Oke. Lalu kita buat ping dan IP address yang kita buat di laptop yang kedua. Masukkan 192. Oke. Jangan sampai salah ya teman-teman, nanti akan keluar hasilnya timeout. Nah, ini udah bener ya teman-teman. Jadi laptop 1 dan laptop kedua bisa langsung bisa digunakan. Seperti itu teman-teman.